kita pakai jahnya. Ini buah belum matang, baru segini. Nah, ini sampai lihat nih. Bunganya udah muncul lagi nih. Tuh. Ini buahnya luar biasa. Nih, bunganya udah mulai muncul lagi. Kawan-kawan. Nah, ini kan udah Ini mulai sudah nih ada berbuah. bunga banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah Gimana kan luar bisa biasa. 26. Baru 2 Dan hanya di pot, hanya di pot. saja berbuah. Ini kan bunga. Nih. Dia tumbuh langsung kok bunga. Oh, Ini kalau memang bibitnya juga udah berkualitas. bibit Ya, berkualitas itu langsung bawa bisa membuat bunga. Bisa Setelah bunga. berbunga maka akan berbuah. Wow. Nah, ini yang lagi di uji coba lagi. Nah, Ini warnanya beda mas ya? ini hitam nih. Apa varian apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Aso Fernando. Kali ini video part 2 nya kita kak langsung berkunjung ke rumah suhu besarnya ini. Ini kita ngopi di sini, tapi enak viewnya kan kayak gini kan. Ya benar-benar ini memang kebun mini. Farmnya guru-guru kita. Jadi enaknya ngopi ya di sini. Langsung di bawah pohon anggur. Jadi kita mau belajar dari mulai apa saja. Untuk di Lampung ini ada sih komunitasnya sudah ada. Cuman yang jelas ini kan ini kalau bincang-bincang sebentar tadi, yang penting bukti ininya loh. Banyak orang menanam anggur tapi nggak buah. Banyak Kan? kalau enggak buah merica yang hasilnya. Iya, ini tadi di konten sebelumnya itu tak jelasin banyak yang inbox mas, kok aku nandur wis enek 2 tahun nggak buah-buah piye carane? Oh paling nandurnya nggak bismillah jawab ngono kuwi. Jadi ini benar-benar langsung kita buahnya juga ada, jenis-jenis macam-macamnya yang paham nanti gurunya. Suhunya yang paham, yang kalau kita udah sowan. Terima kasih. Ini nanti kalau yang pingin tahu maksudnya apa aja mas? Facebook, Di Facebook ada, Instagram ada, di fanspage-nya juga ada. nah, ada fanspage-nya. Jangan lupa follow, like dan follow. Nanti dicantumin di deskripsi ada. Ini, nah muncul nih. Nanti di follow kalau ingin tahu tentang pengangguran yang ada di sini. Nah, jangan lupa sebelum kita lanjut videonya, kita nanti bakal putar-putar ke wilayah kebun ini, melihat. Subscribe dulu, gratis coy, gratis bro. Jangan lupa subscribe-nya. Ya kalau subscribe itu gratis, kalau mau beli bibitnya gimana ya bayar. Kalau mau nyicip ini gimana mas? Kalau mau nyicip ini bayar nggak? Nggak bayar, cuma pulang. Nyicipnya nggak bayar, pulangnya bayar. Bayar. Beli bibit. Jadi bibitnya itu ya dari yang murah sampai yang mahal, bahkan jutaan itu ada katanya. Iya. Berani ada yang berani beli ya. Ada Pro Master. Iya. Tak kopi ini bisa mas ya? Oke, silakan. Ini tadi kan guru junior kita yang di Perumnas Blok A tadi itu. Kita langsung ke guru utama aja langsung. Ini udah kelihatan di atas itu kan anggurnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat macam-macam anggurnya mas. Ini banyak penonton itu yang nanyain ada berapa jenis anggur itu.
Kan kalau saya taunya cuman anggur itu warna hijau, warna hitam sama warna merah. Enggak taunya banyak katanya jenisnya. Kalau jenisnya mungkin ribuan, cuman kan di sini ya belum sampai situ. Jenisnya ribuan. Di Indonesia pun ya belum sampai, mungkin ribuan juga belum ada, cuman kalau ratusan, cuman kan enggak semuanya aktif di sini. Belum juga bisa berbuah juga, enggak lebar. Berarti untuk di Indonesia ini yang lebih cocok jenis-jenis yang umum lah, Jenis yang umum, mudah perawatannya, bahkan orang untuk tanaman di rumah saja bisa gitu. ya bisa, ibaratnya buat pemula-pemula yang ingin nanam anggur itu ada beberapa jenis yang bisa dikatakan dalam jenis genja. Jenisnya genja. Jadi genja itu jenis, Jenis genja bro, itu bukan. masuk. Ini tadi guru ini rasanya genja. Wow, salah tiba. Jadi genja itu dalam arti dia itu cepat berbuah, gampang beradaptasi di daerah kita. Daerah sekitar kita ini pena. Jadi termasuk sebenarnya rawatannya mudah gak sih nanam anggur ini, Mas? Ya, sebenarnya itu kalau kita menjiwai apapun pekerjaan itu akan terasa mudah. Menjiwai, bro. Nah, terutama tekun. terutama Wah, juga biasanya tergantung amal perbuatannya, Pak. tergantung amal buat Masuk Pak Eko. lah iki ora jadi Mas iki Mas. Amal perbuatannya rada kurang Mas. Gitu ya. Kayak yo enggak istiqomah ngono ku lah dek iki. Masalah istiqomah nanti. Ngomah. Oh, istiqomah nang. Jadi istiqomahnya enggak dibawa kemana-mana. Jadi ya butuh istiqomah biar berhasil. Jadi di rumah saja bisa Mas ya sebenarnya Mas ya. Bisa. Anggur juga kan nggak membutuhkan lahan yang lebar. Enggak butuh lahan Bahkan yang di lebar. pot pun bisa. Jadi nggak harus di tanah. Di pot aja udah bagus. Nah, nanti kita lihat, kita nanam di pot aja bisa. Ya, berarti di teras-teras rumah itu bisa juga sebenarnya. Ini kalau saya ini Kak, kalau saya gini Mas, apa daripada saya nanam kembang Mas, itu hanya enak di mata dan tidak enak di mulut. jadi lebih seneng saya itu tanaman-tanaman ya buah-buahan itu di mata enak, di mulut juga enak, gitu kan? Jadi kalau ada saudara-saudara sekalian yang pengen buat tabla pot anggur gitu berbuah, kalau kesulitan bisa menghubungi saya. Nah, nanti apapun yang masih dibingungkan silahkan komen. Tapi sebelumnya subscribe dulu, komen nanti langsung saya kasih nomor kontak suhunya nanti yang sudah menjiwai luar dalam, jatuh bangun di dunia pengangguran ini. Di dunia pengangguran ini udah berapa tahun Mas? Proses Mas. Ya kalau Sampai dari segini. awal ya 2 tahun lebih, sekitar 2,5 tahun. Baru berhasil di Iya. tahun kedua. Jadi dalam waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun itu masa perjuangan, jatuh bangunnya di situ. Setelah setahun ini baru bisa dikatakan menikmati hasilnya. Pas ini bro, jadi kita ini dapat guru itu yang udah jatuh bangun 1 tahun. Cari Jadi guru yang sering sudah pernah jatuh bangun. Jadi Ya. langsung gurunya ini udah jatuh bangun sering, sekarang sudah berhasil. Ini yang pas. Ini nanti kita terus akan review sampai full semuanya tanaman ini. Paling baru berapa terowongan ini Mas yang sudah tertanam. Oh kalau yang sudah tertanam banyak, hampir full. Cuman belum produktif. Yang produktif baru sekitar ada 5 terowongan kawan-kawan. Ini lokasinya sekitar ada 40 meter ya Mas panjang lebarnya. Enggak. Jadi kalau ukuran tanah ini, lokasi ini cuman 20 kali 35 kalau nggak salah. Itu bisa full, enggak semuanya anggur. Ini Belum semua anggur. ada juga jenis-jenis buah-buahan yang lain. Ini memang pecinta buah-buahan, ini tanamannya buah-buahan semua, seneng. Pokoknya kalau ke sini seneng bener. Tanamannya Mas, apa aja Mas? Koleksi di sini Mas, tanamannya Mas. Tanaman di sini yang ada tadinya sih banyak, yang sebagian udah saya jual karena kita utamakan di anggur gitu. Yang sementara yang masih ada kayak duren, terus
alpukat, ada kelengkeng, ada jambu air, ada jeruk. Jambu airnya tadi kayaknya jambu madu itu Mas. Iya, jenisnya jambu madu, ada yang kingkong, macam-macam jenisnya, ada citra. Tadi saya di luar itu bluk langsung disambut dengan jambu kristal. Yang ukuran jambu kristal, jambu kluthuk lah cara basa Jawane jambu kluthuk. Kutuk mbiyen. Cara nganune basane sing bener jambu apa itu Mas namanya Mas? Iya, jambu kristal. Jambu kristal. Jambu batu tapi jenisnya jambu kristal. Lah jaman cilekanku mbiyen jambu kluthuk. Cuman bedanya kalau jambu kristal kan non biji. Kalau dirawat dengan benar-benar dan rasanya pun manisnya luar biasa. Cuman kenapa banyak konsen ke anggurnya gitu? Yang jelas kita kan selain hobi paling tidak harus menghasilkan pundi-pundi uang. Oh, Jadi gitu, di mana gitu, yang gitu. kira-kira Kita menghasilkan itulah kita kejar gitu. Jadi Nah, ini nih visi misinya Mas, ini tanaman ini mau dijual buah atau cuman untuk koleksi atau bagaimana Mas ini Mas? Jadi Membuat kebun ini Mas, visinya gimana Mas? awalnya sekedar hobi. Kita mulai kembangkan, mulai jadi adalah dari kawan itu dari apa namanya kabupaten tetangga itu malah justru bikin semangat, menambah semangat, ngasih dorongan terus. Mulailah saya kembangkan. Biasanya kompor. Bisa dikalahkan ngompor-ngomporin orangnya ini yang baju Iya. putih, ini termasuk Oh, kompornya gitu. ya memang ini spesialis tukang kompor ini kawan-kawan. Ini kalau pengen tahu kompornya ya ini yang baju putih. Kompor-kompornya. kan tujuan kita positif kompornya, Nah, jangan jadi kompor dari besukan, ya. situ kita kembangkan, kita perbanyak anggur itu. Awalnya karena kita terbatas modal, kita belum pakai yang seperti ini bajaringan, ini belum pakai dulu. Cuman pakai bambu tuh, karena terbatasan modal. Oh kayak di konten sebelumnya Iya. itu di Asep Fernando itu masih Gitu. bambu semuanya. Cuman kelemahannya kalau bambu nggak bertahan lama. Nah betul itu Mas. Jadi sayangnya itu pas banyak-banyaknya buah, Buah justru ceklek, ambruk. ambruk. Itu yang Meleot bikin agak lah. menyesal. Iya aku mau. Nah, setelah beriringnya waktu, mulai banyak dikenal orang, akhirnya dari pemerintah kabupaten banyak yang berkunjung di sini. Saya yang lihat di postingan sampean itu banyak, bahkan ada yang dari luar provinsi ya. Iya, banyak kalau dari luar Yang provinsi. berkunjung ke sini. Iya, kebetulan dari pejabat-pejabat pemerintahan banyak yang udah berkunjung di sini. Nah, dari situlah dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Fauzi ya kan, Pembina. dia selain dia memberi dukungan terus paling tidak dia membantu dengan cara membeli bibit, bisa buat tambahan modal gitu. Support lah. Mensupportnya dengan cara begitu, jadi tidak ada yang namanya apa ya bantuan secara cuma-cuma. Cuma langsung dikasih uang ini Nah gitu itu enggak. enggak, jadi sistem bantunya begitu, mereka beli bibit, bisa buat Itu tambah itu modal saya, dari gitu. dari yang wakil bupati mana itu Mas? Dari kabupaten saya sendiri, Tulang Bawang Barat. Wakil bupati Tulang Bawang Barat. Mantap. Itu, Pak Fauzi. Jadi ya harus gitu. Memang para kreator di sini nih kreatif, banyak perjuangannya, ini salah satu untuk mengangkat destinasi juga Mas. Ya, dari itu kan setelah itu mereka dari Pak Wakil itu Pak Fauzi itu pantau terus, minimal telepon itu sering. Jadi gimana perkembangan. Nah, pas waktu itu dia nelpon, kapan panen kabari katanya. Nanti kita yang borong buahnya. Wah, Langsung malah mau begitu. diborong sama Nah, Pak waktu Wakil itu Bupati. mereka datang serombongan, kalau nggak salah beberapa puluhan orang, saya juga nggak menghitung. Nah dari situ ternyata banyak dari media-media lokal tempat kita ini. Nah dari situ diresmikanlah kebun saya ini menjadi salah satu destinasi wisata Tumbaba. Semenjak itu baru jadi larinya kita ke tempat wisata. Iya, objek wisata. Objek wisata. Jadi salah Ada satu nilai tambahnya berarti ada kalau nilai gitu. tambah. Berarti kawan-kawan ini sudah diresmikan jadi salah satu objek wisata di Tulang Bawang Barat. Di Tulang Bawang Barat ini sudah ada destinasi wisata kebun mini anggur. Kenapa mini ya? Karena cuma di pekarangan rumah. Yang lain pun Lokasinya bisa loh bukan di meniru, kebun. bisa kok. Mau berguru langsung di ini desanya apa namanya Mas? Penumangan Baru.
di Penumangan Baru, pokoknya kalau exit tol tadi saya jelaskan sekitar 15-an menit lah dari exit tol Menggala, 3 km lah kurang lebih. 3 km. Jadi kalau dari Pelabuhan Bakauni itu bisa langsung masuk tol, exit tol itu ngambil jurusan ke Palembang, kita turun di exit tol Menggala. Dari Menggala itu 20 menit nggak ada ya. Cuma 3 km dari pintu tol. Dari pintu tol 3 km. 3 km. Strategis ini Tulang Bawang Barat sudah mengangkat ini benar-benar pejabatnya, wih luar biasa ini. Jadi Tulang Bawang gimana Tulang Bawang? Nanti kita menyusul juga kan gitu ininya untuk Kabupaten Tulang Bawang, karena kita juga lagi menguji cobakan di sini untuk go pertamanya. Ya bagus, karena di Lampung ini tanahnya bagus sekali ditanamin apa sebenarnya. Lebih baik itu soal bercocok tanam anggur ini kita tanyakan pada suhunya. Oke, kan gitu ininya. Ini kalau dari beberapa ke belakang ini udah dijelaskan nih. Nah, jenis-jenis anggur yang ada di sini, Mas. Ini yang ada sekitar berapa jenis anggur, Mas, di sini, Mas? Kalau totalnya itu kurang lebih hampir 50-an. 50 jenis. Dari 50 jenis anggur. Cuman kan enggak semua kita perbanyak di sini. Minimal yang pertama buat koleksi, yang kedua dari beberapa jenis kan kita tes mana yang terbaik di sini. Itulah yang kita kembangkan. Dan yang sudah dikembangkan ini ada berapa jenis, Mas, yang sudah produktif, pernah buahnya maksimal gitu? Yang buahnya maksimal enggak banyak, termasuk yang saya katakan tadi jenis-jenis pinjah seperti Minel, Nizina, Akademik, Jupiter, terus kayak transvibrasi itu kan termasuk pavor, itu termasuk jenis-jenis yang sangat gampang berbuah di sini. Di sini ada jenis Akademik, bro. Ini jenis favorit ini ya. Kalau di Indonesia termasuk jenis favorit ini, Mas. Rata-rata kalau anggur hitam itu kan rasanya crispy. Nah, mungkin itulah keunikannya. Renyahnya ada, crispy-nya ada, manisnya dapat. Kalau pemupukan pas dia bisa non biji. Sama sekali nggak ada biji. Ada bijinya. Bisa dilakukan. Ini luar biasanya ini. Jadi nggak rugi lah pokoknya. Nanti teman-teman saya akan mengikuti juga dari pejabat pemerintahan Tulang Bawang Barat aja sudah mau mendongkrak ini. Ini untuk para kalian subscriber ini silakan di share sebanyak-banyaknya ya. Di konten sebelumnya kalau mau nanam anggur atau yang sudah punya kebun anggur, punya pohon anggur nggak berbuah-buah, belajar di sini tempatnya. Pas ya, Pas. Ya. Oke, ini apalagi pertanyaannya untuk para penonton juga. Enak di sini. Ini kalau siang-siang nyantai di bawah pohon. Saya itu pinginnya ada nggak cuma tempat duduk, Mas, ada tempat tiduran juga. Apa kita bikin hotel di sampingnya, Mas? Itu kalau memang perlu ya diperlukan kan. Iya. Jadi hotel kapsul namanya. nanti kita bikin tarif gitu kan, Ya, berapa tarif jam lagi, gitu tiduran di sini gitu, di bawah anggur. Unik. Ini saya baru sekali ini loh, nyampai di bawah pohon anggur ya. Pendek bener loh. Mungkin pertamanya ini nyampe loh. Ini enggak berdiri. Kalau berdiri loh sundul. Jadi ibaratnya anak kecil aja, anak kecil ini ngepek ya kena ya. Bisa ya, sampainya bisa. Jadi kalau mau ke sini ngajak keluarganya juga ya bisa, anak kecil juga boleh, seneng ini. Ini kalau biasanya yang sudah biasa sini yang paling banyak pengunjung dari mana, Mas? Ya terutama malah justru dari kabupaten tetangga yang masih sekitaran Lampung, cuman kabupaten tetangga seperti kayak Bandar Lampung, Metro, ya beberapa dari Palembang juga ya banyak yang mulai masuk ke sini. Awalnya banyak orang tidak percaya bahwa di tanahnya yang jelas itu kan rata-rata kan persepsi orang anggur itu harus di tempat yang dingin.
Jadinya kurang percaya. Sering dulu pertama kali saya upload di Facebook itu banyak yang bilang, oh itu tempelan lah katanya, anggur mainan. Nah, itu kayak yang sering anggur-angguran sekali. plastik itu. Editan. Iya. Kalau saya Katanya ada yang ditempel gitu. Banyak yang penasarannya membuktikan ke sini. Iki ora editan lho, jajal lho pangan itu sing gede. Iki ora editan. Ini yang paling, ini di mana-mana tempat ini yang paling enggak sabar dan enggak kuat iman kalau sudah melihat buah seperti ini. Langsung plik langsung. Iya. Padahal kita ini belum mencicipi loh, ini kita belum. Jangan nonton aja. Miliki buahnya, pohonnya, caranya. Begitu. Jangan mau ketinggalan kita. Jadi kalau pengen nanam bisa langsung menghubungin ke sini, langsung main ke sini, gimana triknya cara membuahkan dengan cepat. Insya Allah kalau bibit dari saya nggak saya jamin, nggak lama, paling 2 bulan dari bibit udah bisa berbuah. 2 bulan dari bibit sudah bisa berbuah. Saya jamin. Yang penting mengikuti sesuai aturan yang saya anjurkan. Tapi kalau udah pakai cara sendiri ya saya angkat tangan. Gitu lah. Betul ini saya percaya. Jadi 2 bulan dari bibit itu harusnya sudah berbuah. Jadi punya saya itu 4 bulan karena telat pembuahannya dan tidak mengikuti instruktur suhu utama. Saya ngikutin instruktur suhu junior. Jadi buahnya ya seperti itulah ya, kayak di rumah itulah. Cuman ya udah alhamdulillah itu pun telat. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin tutornya guru aslinya 2 bulan aja bisa buah, sudah menghasilkan dari bibit. Ini yang sekarang terlihat ini baru umur 6 bulan muncul udah buah yang ketiga. Buah pertama yang habis yang kelihatan merah-merah ini buah kedua. 6 bulan udah dari bibit buah. itu. Iya, dari bibit. Dari bibit. Ini usia berarti belum ada 1 tahun, Mas. Belum, ini tanam awal bulan 9 kemarin. Kalau nggak salah tanggal 10. Bisa dicek di akun Facebook saya itu, di situ ada saya posting. Jadi usia baru 6 bulan sudah berbuah 2 kali dan buahnya bisa dilihat itu di atas itu. Buah ketiganya juga udah muncul, Pak. Jadi yang kecil-kecil yang kelihatan baru keluar bunga itu buah ketiga. Jadi anggur bisa dikategorikan buah non musim. Ya ada yang bilang kalau musim hujan kurang bagus, ya memang kurang maksimal. Tapi ya tetap berbuah. Tapi tetap masih berbuah. Mungkin kemungkinan nggak 100% yang jadi, tapi masih tetap bisa berbuah. Kalau jenis penyakit, Mas, jenis penyakit hama atau apa yang biasa menyerang anggur ini ada nggak? Alhamdulillah kalau di sini terutama cuma jamur. Yang penting kita aman dari jamur, insya Allah sama. bisa bagus. Kalau kayak hama-hama malam itu biasa lah. Cuman kan nggak kayak gitu. Oke, Mas, gimana kita, Mas? Mau lanjut? Saya gara-gara sampean udah nyicip-nyicip kayak gitu udah nggak sabar lagi saya. Ini penonton mau melihat kalau dideketin di kamera itu ukurannya bagaimana, dimensinya, perbandingannya dengan apa, Mas? Ya nanti kan biasanya dikenalkan sama Pak Kurniawan mana jenis-jenisnya yang lebih Iya bisa ditunjukkan kan gitu, yang sudah mudah ditanam. Sebenarnya anggur itu mudah ditanam dan mudah dikembangkan di suhu panas. Nah, berarti sebelum saya jalan-jalan di kebun ini, subscribe dulu, subscribe. Nanti kalau mau ada pertanyaan apa-apa, komen di bawah. Ada temennya, ayo share yang banyak-banyaknya. Oke, Mas, kita sekarang akan coba sih, Mas, saya kasih tahu anggur, jenis-jenis anggur yang mudah. Nanti penonton ini banyak yang bingung. Saya harus nanam anggur yang bagaimana kalau di rumah saya ukurannya. Kalau sekarang ini perumahan paling 10, 20, 10, 15. Pengen punya tanaman dia bingung, nggak punya lahan lagi. Anggur itu gampang, yang penting kuncinya satu, masih bisa ada sirkulasi udara, minimal matahari masih bisa masuk, walaupun di jepitan ibaratnya bisa. Yang penting udara masih bisa masuk. Mudah, nggak perlu punya lahan. Mas Andi kayak Jangan hanya lihat Mas Andi,
Dia juga udah ini udah dapat warisan. Sudah kita tularkan juga Sudah. virus-virus anggur. Dia Jadi kayaknya kalau bisa kita itu jangan hanya jadi penonton, jadilah kita pemain. ya betul. Saya malahan pinginnya Mas di perumahan saya itu tiap rumah ada semua tanaman anggurnya. Jadi perumahan saya nanti Seperti di mana itu yang di Jogja. Nah, seperti kayak di di Jogja ini bisa dikatakan senior saya ini. Oh jadi di Iya, Jogja itu sudah kan- ada ya satu perumahan itu ya? Iya, Kampung itu, bahkan di satu kampung. daerah Batul tuh di Plumbungan kalau nggak salah. Di Riau. Situ memang udah mudah-mudahan di Lampung bisa menyusul. Lampung minimal yuk orang kamu yang orang Lampung ulun Ulun Lepong. ulun Lepong kita angkat nih. Ah, kita punya kebun mini anggur ini. Jadi nggak usah khawatir, Lampung itu nanti udah punya anggur sendiri, nggak perlu ngambil di mana-mana. Produksi Betul. kita sendiri. Kita antisipasi impor bahayanya virus corona ini lur. Jangan sampai kita makan anggur impor lagi kita. Ya kan? Ya, daripada istrinya pada beli semuanya di mall-mall itu, aduh mahal. Tinggal bro, petik mahal, langsung. bro. Tinggal petik. Tinggal Ya petik. biasa Di dipetik rumahnya Pak, nanti gitu. ada. Ya. Di Yang rumah. jelas dari bukan hanya gampang metiknya, kita tahu. Kalau kita yang nanam kan tahu dari proses nanam, pemupukan gimana, dan obat-obatan bisa kita kurangkan minimal buat kesehatan keluarga. Tuh, itu yang Kalau saya kita mau beli ke kan depan paling itu. tidak kan itu full obat. Kan Kita kan nggak bisa- tahu obat apa aja yang dimasukkan, apa disuntik, Yang apa kadang enggak. itu dia buahnya. pemberian pupukan yang berlebihan. Pupuk Nah, itu berlebihan. yang kadang kita khawatirkan. Memang dilihat kan buahnya gede-gede. Nah, tapi rasanya kalau rasa saya masih jamin yang organik seperti ini. Memang ke depan saya pengennya semua makanan itu harus organik aja ini. Cocok ya Mas ya. Ya itu kan kita mendukung apa namanya hidup sehat. Oke. Ke depan itu hidup sehat. Yuk, Mas, kita mau kemana dulu ini Mas? Ya, coba lihat Kita- dulu. Ini kayak yang jenis minel seperti apa, perbedaannya gimana dengan Sambil kita lihat lahan-lahan uji coba yang lainnya lagi. Oh iya, Ternyata banyak uji coba risetnya di sini. nanti ada video lagi tentang gitu perkembangannya dari mulai bibit usia berapa di sini ada contohnya semuanya biar kalian tahu juga 2 bulan bisa berbuah nanti ada. Oke, kita akan jalan-jalan ini, kita muter-muter di kebun anggurnya Mas Kurniawan ini. Lihat enak kalau di sini Mas. Di Ada sini yang besar Mas. di sini kita itu nih yang kalau yang maksimal sebenarnya seperti ini. kita lihat loh. Ini agak di sini Pak, biar kelihatan ada. Nah, ini gedenya segini. Ini jenis minel, ya bulat. Jenisnya jenis ninel. Jenis ninel itu bulat Rata-rata kawan. agak bulat, kadang dia agak lonjong. Ini tingginya 1 meter. Kita Kalau saya Mas, kalau saya ini nggak begitu tahu jenisnya. Lihat bentuknya anggur kayak gini, coba bayangkan kita nih, berdiri kalau sejajar. ukuran segini udah berapa? Berdiri sejajar dulu. Asli loh bro ini. Ini bukan mainan loh ini. Itu jangan asli-asli Ini aja. kan- Siapa tuh gandulan. Ini asli loh ini. Jadi enak lihatnya. Mau selfie. Wow. Nah, ini yang lagi di uji coba lagi. Nah, ini jenis baru. Ini warnanya beda Mas ya? Ini hitam Atika, nih. Atika. Apa varian apa namanya? Atika. Atika. Nih bro. Itu belum sempat matang aja udah diperitilin pengunjung. Ya, Nah. tuh, hitam kan? Nah. Ini yang paling unik. Jadi udah banyak peritil kayak gini. Duh sayang sekali. Memang itulah manusia. Kurang sabar imannya kalau sudah melihat kayak gini. Siapa yang pak? Ayo cepet subscribe, nanti kita akan melihat. Nih kan, jangan hanya hasil lihat, petik, dimakan. Nah ini Hmm, gimana rasanya gimana? mantep. Dengan video yang sebelumnya yang di bawah itu rasanya ada beda nggak Mas? Beda antara yang diurus enggak dengan yang diurus dengan yang enggak itu beda. Oh, Hasilnya itu. juga beda. Itu kawan-kawan. Jadi sebenarnya nggak keurus juga ya tetap bisa buah. Nih kita lihat lagi. Ini ada yang jenis
yang belum matang juga ada nih. Ini ya sama nih, cuman kan belum mateng. Ninel Mas ya. Berarti punya saya itu sebenarnya ninel, bukan akademik berarti. Bukan. Kalau akademik, jenis akademik, Nanti kita lihat juga yang jenis akademik. no, guru junior saya dulu berarti belum. Wow, kawan-kawan, bayangkan kita di sini bawa keluarga foto-foto di sini. Ini bisa ditengok betapa genjahnya. Nah, ini buah belum matang, baru segini. Nah, ini sampai lihat nih. Nih, bunganya udah muncul lagi nih. Tuh. Ini buahnya luar biasa. Nih, bunganya udah mulai muncul lagi. Jadi satu batang itu bisa berapa dompol itu Mas? 1, 2, 3, Bisa banyak sudah bisa 2 minggu sekali panen ini kalau sudah. Nah, ini jenis lain lagi. Nah, ini jenis transfigurasi. Ini Nih, yang terang. kayaknya ini Ini kayak gini udah mulai manis. crispy banget ini Nih, kayaknya. warnanya agak pink, kuning-kuning agak Wow. pink. Jadi bukan yang merah ya. Nah, Jadi memang dia matangnya warnanya ini seperti ini, pink. Oh, Nah, yang ini pink. udah mulai manis. Coba Nih, dicoba. Coba dulu. ini Coba ini, lagi. Nih, ini yang spesialis tukang nyoba itu. Tuh. ini udah luar biasa. Wow. Jadi memang saya taunya hijau gini. Silakan lihat terus. Oh, jadi memang Nggak bisa nyicip kalau nggak datang ke perkebunan Anggur Nah. Kurniawan Farm. iya, ini harus datang. Harus datang, Lur. Kalian harus coba ke sini sendiri. Jangan ngiler di layar aja. Harus ini. Kalau ngiler di layar percuma. Kalau ini masih sama ninelnya, ini pasti ini korban-korban dari para pengunjung itu udah banyak yang apa memang kita bredel-bredel. harus kasih promosinya. Iya kan? Yuk. Jadi murah. Kawan-kawan, kalau mau main di sini cukup bayar 10.000 aja per orang. Masuk tiketnya masuk cuman tiketnya 10.000. 10.000. Bisa selfie puas, bisa Selfie nyicip puas, juga, bisa nyicip anggur. bermacam-macam jenis juga. Kalau nyicipnya sih saya nggak begitu ngiler, Mas. Melihatnya saja Nih, sudah. kalau yang pengen tahu kebahagiaannya. umur 2 bulan udah mulai berbunga. Nah, kita akan lihat jenisnya. Nah, ini Nina. Ini saya tanam di dalam pot. Oke. Nih, Ini mulai dari bawah. Nah, ini kan baru 2 bulan dari bibit. Nih. Ini udah mulai berbunga. 2 bulan, kawan-kawan. Nah, ini kan udah Ini mulai sudah nih ada berbuah. bunga banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah Gimana kan luar bisa biasa. 26 Baru 2 bulan. dan hanya di pot, Hanya di pot. saja berbuah. Luar biasa. Ini jenis apa Mas yang belum lama ini kayaknya ya? Belum. Ini yang jelas Ini. jenis-jenis yang Nah, baru. Jadi belum dirilis. ini kebun yang barunya. Nanti kita dirilis lagi di sini juga. Jadi ini nanti bisa dilihat perkembangannya. Insya Allah 2 bulan lagi udah bisa lihat buah di sini. Nah, oke, kita cepet subscribe hari ini. Kita nanti lihat perkembangannya 2 bulan. Saya nggak sabar lihat yang di sana. Yang di sana itu. Satu dompolnya besar-besar, gede-gede. Kita lihat ke sana. Ini yang jenis lain lagi. Ini Mas, dari sini Mas. Ini jenis apa ini Mas? Ini mungkin kemarin salah dari sellernya. Dulunya belinya double skipping, tapi ini bukan, mirip Dixon. Kemungkinan besar Dixon ini juga. Ini buahnya. Jadi Dixon. Nah, kemungkinan besar Kemungkinan. Dixon dari bentuknya. Padahal kayak Dixon. dulu waktu beli di resellernya sampean pesennya apa? Double skipping, tapi itu lain double skipping ternyata itu. Bukan. Tuh. Kalau mau lihat yang akademik jenis hitam ada. Nah, kita akan lihat Nih, yang tingkat kesuburan daunnya akademik. favoritnya. Ini akademik, Ini lihat belum ada pohonnya. 1 bulan. Nih, belum ada 1 bulan. Nah, ini akademik, daun akademik. Kalau belum tahu saya Ini ular apa Mas jenis? ya biasa ulat malam. penyakitnya. Karena ini Ulet kan ya? memang dari kimia saya kurangi, bahkan justru
nggak pernah disemprot, wajar lah kalau Betul, kita memang mau mengembangkan tanaman-tanaman organik yang iya, benar-benar minimal untuk berhasil. mengurangi, walaupun nggak not Ini bisa mengurangi. tanaman-tanaman yang akademik, teman-teman. Ini belum ada 1 bulan, sekitar masih 3 mingguan lah dari 3 minggu sudah ada sekitar 2 meteran tingginya. Tingginya sekitar 2 meteran. Kita akan lihat buahnya, kita akan dikasih tahu lihat buahnya. Dan nanti teman-teman silahkan kalian subscribe dulu, nanti saya kasih tahu bibit-bibitnya nanti langsung sama gurunya. Nanti kita lihat akademik ini yang jadi favorit di Indonesia, ini yang paling agak lonjong kurang. nah, kurang. ini akademik nih. Subscribe dulu. Nah, ini yang namanya Tuh. akademik. Ini karena masih kecil. Ini Dia yang- agak lonjong-lonjong, lancip-lancip. Ini Nah, mas, ini ini yang paling udah seneng. Agak warnanya rubah. Dia kalau mateng hitamnya sempurna. Nah, ini istri saya yang paling seneng kok yang warna hitam itu. Dia renyah. Renyah, crispy. manisnya dapat. Ya pancen. Nih, Pak. Kawan. Nah, Ini juga kan yang nah, paling laris ini. ini mah bisa keras. Walaupun kayak gini belum matang sempurna udah manis. Kalau ini saya nggak sabar iman ini. Kalau saya nggak sabar iman ini. Saya juga mau metik. Ini juga masih keras, belum mateng. Aduh, belum keras, belum mateng. Coba saya mau makan yang ini. Jadi ini rana, Pak. Mantap. Oke, kita iya, yang akademik inilah memang luar biasa, masih mentah saja. Crispy, gurih. Ini sama. Oke, kita mau ngopi lagi ke sana. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, share. Kita akan melihat bibit-bibitnya. Kai, saiki ini kawan-kawan. Jadi ini bibitnya. Iki belum disiram ya. Belum. Ini bibit. Jadi kalau bibitnya. memang bibit yang udah berkualitas, iya nah. Dia biasanya disambung langsung mengeluarkan nih bunga. Nih, ini kan bunga. Nih, dia tumbuh langsung buat bunga. Nih. Oh, Ini kalau memang bibitnya juga udah berkualitas. bibit dia berkualitas itu langsung bawa Bisa membawa bunga. Bisa Setelah bunga. berbunga maka akan berbuah. Makanya 2 bulan kita itu sudah bisa menikmati pemandangan buahnya. Batang bawah. Jadi gini ternyata. Ini adalah jenis-jenis yang lokal. Untuk disambungkan apa jenenge? Rostok. Oh, bahasane wangel tipe pancen anggur jenis-jenis anggur iki. Luar negeri berarti. Kan daunnya berbeda. Lokal disambung. Ini contoh sambungannya kawan-kawan. Nih, kalau Yang pengen baru lihat, disambung. nih. Ini yang baru berhasil. disambung. Nah, ini mulai tumbuh. Aduh, nih saya fokusin dulu. Nah, Ini mulai baru tumbuh. nah, jadi dari bibit seperti itu setelah disambung 2 bulan, Mas. Bukan setelah sambung. Jadi setelah dia hidup, misalnya jadi seperti ini, kita tanam 2 bulan, insya Allah udah mulai berbuah. Kelihatan sambungannya. Di situ sambungannya. Oke. Coba kita lihat nih, kalau yang pengen melihat yang nggak percaya di tanaman pot saja bisa. Ini contohnya. Ini udah panen berapa kali nih, Mas? Udah pernah panen sekali, ini udah mulai tumbuh lagi. Sekali. Ini panen keduanya baru Mulai keluar mulai bunga. keluar Sayangnya bunga yang habis pas di buahnya pruning banyak kemarin. yang habis. Pas kebetulan aja pas kesini kurang ngepasi panen nih. Oke, kita lihat teman-teman.
tanaman yang lainnya. Ini ada duren, nih kelengkeng, jambu. Tuh luasnya, tinggal pembenahan. Nih tadi itu sudah jadi seperti ini. Nah ini yang sudah ditanam, ini nanti 2 bulan kayak tadi yang akademik tadi itu. Aduh, ini hai, lumayan seger, enggak begitu capek. Oke, terima kasih. Woi, Mas Guru kurang kelihatan. Terima kasih. Kita sementara video kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak ini guru kita. Untuk yang masih bingung, ingin nanya segala macam, langsung komen. Sebelum komen, subscribe dan share terlebih dahulu. Seseorang Lampung yang ingin datang ke sini dari exit tol Menggala 3 km di Desa Penumangan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, arah mau ke destinasi wisata apa, Masjid Islamic Center itu ya. Tapi dari exit tol itu cuman 3 km, 3 km, paling 10-an menit lah, kurang lebihnya 10-an menit. Oke, subscribe, terima kasih. Untuk link kalau mau tahu, follow IG-nya Mas Kurniawan, apa Mas namanya IG-nya Mas? Kurniawan DF. Facebooknya juga sama. Facebooknya Kurniawan DF. Kalau guru junior saya masih sama ya. IG-nya silakan ya, di sama di 2008. Di 2008. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, nanti kita akan review perkembangan anggur yang ada di, nama kebun anggurnya apa kemarin? Kurnia Grape sudah diresmikan objek wisata anggur di Tulang Bawang Barat. Mantap. Kabupaten Tulang Bawang kapan siap? Kabupaten yang lain kapan siap? Silakan datang ke sini, berkunjung ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.